3 dampak positif banjir bagi alam. Ternyata, banjir membawa nutrisi penting untuk tanah, yaitu berupa nitrogen, fosfor, dan zat organik lainnya yang berguna bagi kesuburan tanah. Banjir dapat membersihkan segala limbah dan polutan yang berada di sungai. Dampaknya, ekosistem sungai seperti ikan, tumbuhan, dan segala jenis hewan yang hidup di sungai akan berkembang dengan baik. Air tanah adalah suatu yang vital bagi kehidupan makhluk hidup. Ketika terjadi banjir, airnya akan terserap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan batuan. Air tersebut dapat dialirkan menuju sumur, kolam, sungai, danau, dan air banjir pun siap digunakan kembali untuk keperluan makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Azalia Channel. Tempatnya berbagi tips, cara, dan berbagi informasi juga wawasan. Oh iya, terima kasih loh. Terima kasih saya untuk teman-teman setia yang sudah selalu mendukung channel ini dan klik juga videonya. Kayaknya ada bau-bau kue nih. Pasti ada yang bikin kue ya. Persiapan buat lebaran dong. Bulan puasa itu memang spesial. Spesial puasanya, sholat tarawihnya, tadarus, dan lain-lain. Ngomong-ngomong, masih ada yang kebanjiran nggak nih ya? Secara kalau musim hujan itu, kita semua harus waspada juga dengan ancaman banjir bandang. Udah pernah lihat atau pernah ngalamin? Bagaimana cara menghadapinya dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Kita sharing di video ini ya. Yuk, mari. Di tengah musim hujan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan bersiap diri. Terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Di Indonesia, banjir bandang telah terjadi setiap tahun. Penyebabnya, salah satunya adalah kondisi cuaca yang buruk, juga intensitas hujan yang tinggi. Teman-teman, banjir bandang terbesar dan terparah selama kurun waktu 40 tahun terakhir adalah peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat pada pertengahan November 2021 yang lalu. Ngeri ya, banjir di Indonesia kok semakin parah ya? Teman-teman, selain curah hujan yang sangat tinggi, penebangan hutan liar berdampak juga pada meningkatnya volume air di daratan. Banjir bandang itu kan banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang sangat besar yang disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Ciri-cirinya itu kalau banjir bandang tuh saat hujan deras, aliran sungai itu justru kelihatannya surut akibat tertahannya material longsor di hulu atau sepanjang daerah aliran sungai, dan juga diperparah dengan adanya material lumpur, batu, kerikil, pohon yang terbawa arus banjir bandang. Banjir bencana alam yang sangat umum terjadi, tapi faktanya permasalahan air itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Teman-teman, banjir bandang merupakan jenis banjir yang paling berbahaya. Dan salah satu upaya kita untuk antisipasi menghadapi ancaman banjir bandang dimulai dengan disiplin dalam membuang sampah. Tahu kan, sampah itu dibuang ke tempat sampah, bukan ke sungai, kali, apalagi selokan. Kebiasaan buruk warga yang berdiam di bantaran sungai adalah membuang sampah ke sungai, yang dapat mengakibatkan tertahannya air limpahan dari dataran tinggi. Selain merusak pemandangan, tumpukan sampah di sungai juga menyimpan banyak resiko penyakit. Teman-teman, musim hujan itu dapat membuat perkembangan virus ataupun bakteri yang lebih cepat. Dan beberapa penyakit yang berbahaya, contohnya seperti demam berdarah ya. Bisa juga ada diare, ada juga leptospirosis. Untuk itu, diharapkan agar masyarakat dapat merubah perilakunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Hingga saat ini, persoalan banjir masih menjadi persoalan yang harus terus dibenahi. Salah satunya, banyak bangunan, rumah, ataupun kios di sepanjang aliran sungai diperburuk dengan banyaknya sampah yang menumpuk di dalam sungai itu sendiri. Belum lagi pendangkalan anak sungai yang diakibatkan oleh tumpukan sampah ya, sehingga menyebabkan air itu tidak bisa mengalir dengan cepat. Teman-teman, salah satu upaya kita, cara berikutnya menghadapi banjir ataupun banjir bandang, yaitu larangan pemanfaatan bantaran sungai dan tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan.
biar tetap terjaga antara alam dengan masyarakat. Juga untuk meminimalisir resiko rusaknya lingkungan. Teman-teman, selain mengganggu keseimbangan dan mencemari lingkungan, pemukiman di pinggir sungai juga mengancam faktor keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Setiap tahun, masyarakat Indonesia harus mengalami bencana alam banjir termasuk banjir bandang. Walaupun sulit untuk memprediksi nih kedatangan banjir bandang dan mencegahnya, tapi ada beberapa cara untuk mencegah adanya banjir. Salah satunya dengan membersihkan saluran air secara berkala. Teman-teman, seperti juga manusia ya, air membutuhkan jalan atau ruang untuk mengalir. Dengan membersihkan saluran air secara rutin dan memastikan tidak adanya penyumbatan, sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan menghindari resiko terjadinya banjir bandang. Ruang terbuka hijau itu merupakan jalur tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun yang sengaja ditanam ya, dan bersifat terbuka dalam arti bisa diakses oleh masyarakat umum seperti taman kota, kebun komunitas, taman bermain, dan lain-lain. Teman-teman, ruang terbuka hijau menjadi salah satu solusi untuk mengurangi luasan wilayah yang terkena banjir. Air hujan tidak menjadi banjir ataupun genangan karena ruang terbuka hijau mampu menyerap air hujan yang turun. Teman setia Azalia, upaya pencegahan banjir bandang bisa kita lakukan dengan mudah, asal ada niat dari dalam diri masing-masing untuk menjaga lingkungan sekitar. Kedatangan banjir bandang bisa diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Tapi memang kadang-kadang banjir datang secara tiba-tiba ya, bisa akibat angin badai ataupun kebocoran tanggul. Namanya juga banjir bandang ya. Dan teman-teman, cara pencegahan banjir bandang berikutnya adalah dengan reboisasi. Setelah melakukan penebangan pohon, harus dilanjutkan dengan menanam pohon yang memiliki akar besar agar bisa menyerap air dengan cepat. Teman-teman, reboisasi diharapkan bisa mencegah kejadian banjir bandang terulang kembali. Peristiwa bencana banjir bandang mengingatkan kita akan pentingnya merawat dan menjaga kelestarian alam. Tetap sehat, semangat, dan senantiasa merasa bahagia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.